so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Sorotan lain, Saudara, Bareskrim Mabes Polri mengungkap kasus kejahatan siber berupa pendaftaran IMEI lebih dari 190.000 handphone secara ilegal. 2 orang dari total 6 tersangka merupakan ASN dari kementerian dan lembaga negara. 2 PNS tersebut bekerja di Kemenperin dan Direktorat Bea dan Cukai. Sementara tersangka lain merupakan pihak swasta. Kabar Eskrim menyebut pelaku melakukan aksinya dengan mendaftarkan IMEI handphone tidak sesuai aturan sehingga mengakibatkan kerugian negara mencapai lebih dari 300 miliar rupiah. Dari total 191.000 handphone yang didaftarkan secara ilegal, 171.000 diantaranya merupakan handphone dengan merek iPhone yang diperjualbelikan kepada masyarakat. IMEI ilegal ini nantinya akan dimatikan. 10 sampai 20 Oktober 2022 telah terjadi pengunggahan IMEI ke dalam sistem CIR milik Kemenperin sejumlah 191.965 buah IMEI. Ketahui ada juga akun e-commerce yang menjual jasa buka blokir IMEI dengan mengatasnamakan Kemenperin secara tidak sah. Dan modus operandi pelaku ini adalah tidak melakukan proses permohonan IMEI ini hingga mendapatkan persetujuan Kemenkominfo atau secara tanpa hak langsung memasukkan data IMEI tersebut ke dalam aplikasi CIR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari paradigma. Istilah paradigma pada mulanya dipakai dalam bidang filsafat, ilmu pengetahuan. Menurut Thomas Kuhn, orang yang pertama kali mengemukakan istilah tersebut menyatakan bahwa ilmu pada waktu tertentu didominasi oleh suatu paradigma. Paradigma adalah pandangan dasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan. Sebenarnya, sejak dahulu teknologi sudah ada. Seiring perkembangan zaman, teknologi sudah memberikan banyak manfaat positif bagi kehidupan manusia, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Berkat kemajuan iptek, kini masyarakat begitu mudah berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat dunia. Terjadinya proses akulturasi dan pengaruh nilai-nilai kebudayaan antar bangsa secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi nilai, tata hidup, gaya hidup, sikap hidup, maupun pikiran suatu kelompok masyarakat. Pengembangan dan penerapan iptek harus sejauh mungkin memenuhi kriteria ketepatgunaan, yakni A. Segi teknis dapat dilaksanakan, B. Segi sosial acceptable, C. Secara ekonomi dapat dipertanggungjawabkan, dan D. Secara ekologi tidak menurunkan kualitas hidup. Pancasila sebagai paradigma perkembangan iptek. Pancasila bukan merupakan ideologi yang kaku dan tertutup, namun justru bersifat reformatif, dinamis, dan antisipatif. Dengan demikian, Pancasila mampu menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu dengan tetap memperhatikan dinamika aspirasi masyarakat. Kemampuan ini sesungguhnya tidak berarti Pancasila itu dapat mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung, tetapi lebih menekankan pada kemampuan dalam mengartikulasikan suatu nilai menjadi aktivitas nyata dalam pemecahan masalah yang terjadi. Sila-sila Pancasila yang harus menjadi sistem etika dalam pengembangan etik. Sila ketuhanan yang Maha Esa mengkomplementasikan ilmu pengetahuan pencipta. Keseimbangan antara rasional dan irasional, antara akal dan kehendak. Berdasarkan sila ini, etik tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga dipertimbangkan maksud dan akibatnya. Apakah merugikan manusia di sekitarnya atau tidak. Pengolahan diimbangi dengan melestarikan. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan etik harus bersikap beradab karena etik adalah sebagai hasil budaya manusia yang berada di
dan moral, beradab dan berilmu. Oleh karena itu, pengembangan iptek harus didasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan umat manusia. Iptek bukan untuk kesombongan dan keserakahan manusia, namun harus diabdikan demi peningkatan harkat dan martabat manusia. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih juga atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.